Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah, li'anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermujalasah di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya yang insyaallah istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas kitab Tafsir Marruh Labid karangan Syekh Nawawi Banten. Kita kemarin telah membahas tentang bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki pintu dari 7 pintu yang ada. Kemudian mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka masuk itu disuruh untuk inhina, seperti rukuk membungkuk dalam rangka tawadhu sambil berkata hittah, ya Allah ampunilah segala dosa kami. Janji Allah kalau mereka memang seperti itu, maka naghfir lakum khotoyakum, akan kami ampuni semua dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahi orang-orang yang berbuat baik dengan ketaatan dalam kebaikan mereka. Tapi uniknya mereka fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka orang-orang zalim di antara mereka, ya, orang-orang zalim kepada diri mereka sendiri, karena pada hakikatnya zalim itu bukan menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu bukan dalam arti jika kita berbuat zalim itu kita tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, enggak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Toh yang akan merasakan hukuman dan siksaan itu pada hakikatnya adalah kita sendiri. Makanya semua kezaliman itu balik kepada diri kita sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi zalim itu pada diri mereka sendiri. Kalau tidak keliru, saya pernah menukil juga ayat yang berbunyi summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian aku wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hambaku terpilih. Al-Qur'an diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah terpilih. Hamba Allah terpilih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hamba terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran sudah ada di hadapan kita, faminhum zalimun li nafsi, sebagian daripada umat Nabi ini ada yang zalim kepada diri mereka sendiri. Artinya zalim kepada diri mereka sendiri itu artinya apaan? Mereka mengerjakan ketaatan, sholat masih, tapi kadang-kadang juga bolong. Mereka saum, kadang-kadang juga bolong. Kemudian mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Jadi zalim itu kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa dizalimi, dan memang tidak tidak masalah jika kita kemudian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Toh yang akan menerima kerugian itu adalah kita sendiri. Makanya di sini dikatakan wa fabaddalal ladzina zalamu ay anfusahum. Kemudian orang-orang zalim yang menzalimi diri mereka sendiri mengganti qaulan ghairal ladzi qila lahum, ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ay amara lahum, ay umira lahum, artinya yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ay
fadakhalul baba zahifina ala adbarihim qailina hittatun ala sa'iratin ikhtifafan bi amrillahi ta'ala. Mereka masuk pintu kampung ketika mereka hendak memasuki Al-Aqsa, itu mereka dengan sombong, ya, mereka sombong membelakangi, bahkan kemudian mereka berkata hintatun. Hintoh itu adalah sejenis gandum. Mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata hintoh, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata hintoh, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, misalkan, ampunilah dosa-dosa yang telah kami kerjakan, gitu kan. Tetapi mereka malah mengganti dengan ucapan hintoh dengan tambah nun, yang artinya gandum. Tujuannya apa? Istighfafan ala amrillah. Mereka meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, kalau kita ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ada syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita remehkan, kita entengkan, itu bisa jatuh kepada kekufuran. Jatuh kepada kekafiran. Contoh misalnya kita menertawakan hukum Quran, istihza terhadap hukum Quran, termasuk tentang halalnya babi. Misalnya ada di dalam Quran kan jelas hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, misalnya diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Kemudian kita menertawakan, ya, aneh-aneh aja, babi kan enak, misalnya begitu. Itu termasuk istighfafan li amrillah, al-amrillah. Ya, mereka meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang meremehkan tentang perintah sholat, perintah zakat, itu kafir. Bahkan termasuk istihza. Kalau kita baca di dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu adalah membaca Quran dengan diiringi rebana. Itu termasuk istihza. Membaca Quran diiringi musik, itu istihza. Membaca Quran, misalnya kita baca Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan, sambil diiringi musik pakai gitar kayak, kemudian pakai piano atau pakai rebana, itu dia telah kafir. Karena apa? Karena itu termasuk istihza, menertawakan Quran, meremehkan Al-Quran. Begitu. Terus meremehkan tentang kewajiban yang sifatnya adalah ma'ulima minad dini bil darurah, atau ijma' maklum daruri. Ya, ijma' maklum daruri itu para ulama tidak ada perdebatan di dalamnya. Maka yang semacam ini itu hukumnya dianggap sebagai orang yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita itu kita respon dengan cara meremehkan. Artinya, kalau memang kita belum sanggup melaksanakannya, ngaku belum sanggup dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala akan ketidaksanggupan kita, tapi bukan dengan jalan meremehkan, bukan dengan jalan melecehkan. Begitu loh maksud saya. Artinya bahwa semua hukum Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wajib kita terima dengan lapang dada, dengan senang hati, bila haraj, tidak ada kesempitan. Makanya di dalam Quran Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum." Maka demi Tuhanmu, duhai Muhammad, la yu'minuna, mereka semua tidak dianggap telah beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga engkau berhukum terhadap apa yang telah mereka pertentangan di antara mereka. Jadi menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai juru putus terhadap semua persoalan, itu wajib. Gitu loh. Setiap ada persoalan apapun, kita harus kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu. Maka tidak disebut orang yang beriman kalau mereka tidak mau berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita, ketika kita membaca Al-Quran, membaca hadis, atau ada orang mendakwai kita dengan Quran dan hadis, lalu kemudian kita marah, lalu kemudian kita mencaci maki, tidak setuju dan sebagainya, maka itu bisa menyebabkan orang jatuh kepada lembah kekufuran.
Hati-hati, jangan sampai istihza. Nah, ini orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu, mereka diperintah Allah Subhanahu wa taala melecehkan sekali. Ya. Wong disuruh ngomong khittoh kok malah khintoh. Ya. Ya Allah, berikan saya gandum. Artinya mereka minta gandum. Padahal Allah mengatakan khittoh. Khittoh itu artinya ya Allah ampuni dosa-dosa kami, leburlah dosa-dosa kami. Tapi diganti tambah nun artinya beda dengan cara melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu ay ghayyaru al-amra ridzan ay ta'unan muqaddaran. Maka aku turunkan kepada mereka orang-orang zalim yang telah merubah perintah Allah Subhanahu wa taala, ridzan, siksaan berupa ta'un. Ya. Jadi mereka kena penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu penyakit apa, Pak? Penyakit mewabah, sakit perut yang kalau pagi sakit sore mati, ya, sore sakit pagi mati, seperti itu. Itu penyakit yang luar biasa. Dulu wabahnya seperti itu. Ya. Diturunkan minas sama dari langit bima kanu yafsukun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan sebab kefasikan mereka. Ay bima bisababi fisqihim, artinya dengan sebab kefasikan mereka, ay khurujihim an ta'at. Artinya fasik adalah al-khuruj an ta'atillah. Ya, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya fasik. Jadi orang yang disebut fasik itu mereka yang tidak taat sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika perintah ini berimplikasi hukum wajib atau haram. Jika hanya berimplikasi kepada hukum makruh atau hukum sunnah, maka tidak sampai menyebabkan seseorang menjadi fasik. Tetapi meskipun itu hukumnya sunnah atau meskipun itu hukumnya makruh, tetapi kalau kita istihza, kita remehkan, bisa jadi kafir. Begitu loh. Pokoknya jangan istihza lah, jangan meremehkan. Ada orang berjilbab lebar, itu kok pakai jilbabnya lebar banget, jangan-jangan ketombean. Itu kan istihza namanya. Jangan sampai menertawakan dan sebagainya. Saya minum. Ruwiya diriwayatkan mata bi ta'in fi sa'atin wahidah arba'atun wa isruna alfan. Mati sebab penyakit ta'un pada saat itu juga dalam sekali pada saat itu juga ada 24.000 orang langsung mati. Dia dikena wabah ta'un yang luar biasa. Sebab apa? Sebab kezaliman mereka. Itulah umat Yaman terdahulu. Jika mereka berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala langsung hukum mereka. Ya. Mereka berani kafir langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah sahnya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siksaan-siksaan model begini sudah tidak ada lagi. Zaman dahulu kaum Sadum dan Gomorrah yang mereka melaksanakan praktek penyimpangan seksual, liwat itu disebut begitu, itu dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala, buminya dibalik lalu dihujani batu dari langit. Kaum Yaman terdahulu, kaum Nuh alaihi salam, mereka yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala disapu banjir sampai tinggi menenggelamkan apapun. Seluruh dunia banjir. Kemudian kaumnya Nabi Hud alaihissalam karena mereka tidak beriman diterpa angin panas yang kering sehingga tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya habis, tidak tersisa sama sekali. Ini luar biasa kan. Tapi semenjak Nabi Muhammad SAW diutus, karena Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya sebagai rahmat bagi umat Islam saja. Tapi seluruh alam itu mendapat rahmat dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Maka azab-azab model yang langsung cash and carry, begitu berbuat maksiat lalu diberikan azab, itu sudah tidak ada lagi. Ya, apalagi di kaum di mana Nabi SAW itu hidup. Maka Allahu liyu'adzibahum ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa suatu kaum sementara engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi siksaan itu tidak akan pernah ada ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa suatu kaum sementara mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang beristighfar. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kejadian yang kita alami di muka bumi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terima dan diterima oleh sebagian daripada kalangan kita itu ada kalanya karena ujian keimanan, ada kalanya juga karena memang itu teguran ataupun sentilan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali ke yang benar. Kerusakan bumi, tanah longsor, ya baru-baru tadi pagi JPO itu bisa ambrol, ya seperti itu. Itu semuanya merupakan teguran. Tidak ada suatu apapun yang kebetulan berjalan di muka bumi ini. Semua terstruktur begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang-orang yang hidup yang masih ada itu mereka bisa mengambil pelajaran. Makanya di surat Ar-Rum ayat 41 kan Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan itu bima kasabat aydin nas, dengan ulah tangan manusia, ay bi maksiatihi, artinya dengan kemaksiatan mereka. Kerusakan yang merajalela itu karena kemaksiatan, kesyirikan. Karena perbuatan maksiat, man asallahu ta'ala ahlakallahu bimaksiatihim. Siapapun orang yang berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan merusaknya dengan maksiat itu. Jadi sebenarnya dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh manusia itulah yang berpotensi untuk menarik datangnya azab, datangnya bencana. Begitu. Ya. Ini yang harus kita sadari, ini harus kita mengerti. Maka kefasikan, perbuatan maksiat, kefasikan itu bisa menyebabkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena kita hidup di akhir zaman, hidup setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biksa, maka itu tidak terjadi lagi. Ya, jarang yang kemudian sampai ada hujan batu dari langit, kemudian hujan abu, kemudian dibalik sampai 180 derajat seperti kaum Nabi Lut dan sebagainya, itu tidak. Tetapi bencana yang lain bisa jadi menyusul seperti itu. Wadkur, dan ingatlah, wadkuru, dan ingatlah ingatlah idistasqa Musa liqaumihi, tatkala Musa meminta hujan untuk kaumnya fitaihi, di tanah Taihi, faqul nadrib bi asakal hajar, ya. Maka kami berkatakan, wa idistasqa Musa liqaumihi, tatkala Musa meminta minum, meminta air, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya di Taihi, faqulna, maka kami katakan kepadanya, idrib bi asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam ini kan salah satu dari mukjizatnya, ya. Tongkatnya itu tinggi, ya, ada 10 dhira' sesuai dengan tingginya Musa. 10 dhira' itu 10 hasta, satu hastanya itu 48 cm. 48 berarti tingginya sekitar 4 meter dong, ya. 4 meter. Sesuai ala tuli Musa, sesuai dengan tingginya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa juga tinggi berarti. Gitu kan. Ya. Dan dia memiliki 2 cabang tongkatnya itu. 2 cabang. Itu kalau itu merupakan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai salah satu mukjizatnya, yaitu ketika dipukulkan ke batu, dok, begitu batu dipukul pakai tongkatnya itu, fajarat min husnata asyrata aina, maka memancarkan dari batu tersebut 12 mata air. Dipukul langsung memancar 12 mata air, banyaknya itu. Ya.
Karena apa? Karena kaum Nabiullah Musa alaihissalam atau Bani Israel itu terdiri dari 12 kabilah. Di awal waktu ngaji tafsir pernah saya jelaskan yang disebut dengan Israel itu kan Nabiullah Yakub toh. Nabiullah Yakub alaihissalam itu yang disebut Israel. Nabiullah Yakub itu memiliki 12 anak. Ya. Salah satunya adalah Nabiullah Yusuf. Ada Bunyamin. Kemudian pokoknya ada 12 itu. Nah, disebut Bani Israel itu kan anak cucu Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Anak cucu Nabi Yakub ini kemudian beranak pinak itu jadi kabilah tersendiri. Ada 12 kabilah. Enggak, itu Bani Israel. Tatkala mereka terusir dari Mesir, kemudian mereka jalan hendak menuju Palestina di Masjid Al-Aqsa, mereka kan pernah terkurung di tanah Taihi. Menurut riwayat 40 tahun, dalam riwayat lain itu 40 hari sampai banyak yang mati di tanah Taihi tersebut. Orang pada kehausan, maka kemudian ketika mereka meminta air, meminta minum kepada Nabiullah Musa kemudian meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Allah mengatakan faqul nadrib bi asakal hajar. Pukulkanlah tongkatmu ke batu. Kenapa harus dipukul? Allah Maha mampu tidak kalau kemudian tiba-tiba dari batu itu langsung keluar air? Mampu banget, Allah Maha kuasa kok. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Jika kemudian enggak usah dipukul-pukul lah, ya. Tiba-tiba langsung keluar air tuh atau dari langit itu keluar. Kenapa? Ya karena memang semuanya itu keajaiban itu akan terjadi jika kita menempuh jalan ikhtiar, usaha dulu. Kewajiban kita itu hanya usaha. Ya, usaha sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu biarkan mukjizat atau keajaiban itu terjadi pada diri kita. Saya kalau tidak keliru pernah menjelaskan di sini terkait masalah Hajar ibunda Ismail alaihissalam. Ketika Ismail masih kecil baru bayi, itu kan Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuang Hajar dan Ismail ke suatu daerah tandus di Mekah sekarang itu. Mekah dulu tidak ada air, kering kerontang, tidak ada satupun hewan yang berdomisili di sana karena memang hewan itu akan berkumpul di tempat yang ada mata air. Di Mekah pada itu tidak ada. Setelah diletakkan begitu, ditinggal begitu saja. Hajar itu mencari air untuk minum dirinya dan anaknya itu berulang kali Safa Marwah sampai 7 kali. Kenapa Safa Marwah itu 7 kali? Kenapa dia tidak mencari ke tempat lain? Kenapa itu berulang-ulang terus? Karena Hajar ini menunjukkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia yakin dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami, kata Hajar. Itu kan yakin bahwa dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus lari 7 kali begitu? Ibunda Hajar hanya ingin menunjukkan ya bahwa dia itu berusaha secara maksimal. Baru Allah Subhanahu wa taala berikan keajaibannya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia berkata kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana engkau menghidupkan orang mati ya Allah? Allah mengatakan, "Awalam tu'min?" Apakah kamu tidak beriman? Qala bala. Ibrahim mengatakan, "Bukan begitu ya Allah. Walakin lihat ma'inna qalbi." Tetapi tujuannya supaya hatiku menjadi tenang. Bukan tidak beriman, supaya hatinya menjadi tenang. Artinya tarapan iman tertinggi itu tumakninah atau ketenangan hati. Begitu. Kalau kemudian Allah kenapa enggak langsung ini loh, Ibrahim, orang ini sudah mati saya hidupkan. Kenapa enggak begitu? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih burung, lalu dipotong-potong, dicacah-cacah sampai kecil-kecil, lalu dipisah-pisah ini semua badan burungnya, disuruh untuk menanam di 4 bukit yang berbeda. Bukit sana, dipisah-pisah. Ibrahim harus turun naik gunung, menyeberangi lembah, jurang dan sebagainya.
baru kemudian setelah itu, hei Ibrahim, panggil burung itu. Dipanggil lalu jadi satu utuh lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak langsung nunjukin? Ya artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat ikhtiar kita. Sama juga ketika kita hidup, Pak. Kewajiban manusia itu ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Ikhtiar aja terus, biar Allah Subhanahu wa taala kelak yang menunjukkan keajaibannya. Bekerja itu bagian daripada ikhtiar. Tunjukkan kalau kita ikhtiar, makanya orang yang nganggur kok di rumah terus itu tercela. Enggak ada ikhtiarnya. Ya. Keluar saja, keluar cari rezeki, cari di mana, kayak muter-muter, pokoknya cari informasi, jangan pernah sampai ke rumah. Tujuannya apa? Itu untuk menyongsong barokah Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keajaibannya pada diri kita. Al barokah fil harakah. Keberkahan itu ada pada aktivitas. Semakin kita banyak harakah, semakin banyak bergerak, itu barokah. Ya meskipun nganggur, bangun pagi-pagi, cuci motor dan sebagainya, itu bersih-bersih, itu termasuk keberkahan. Dan dapat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku ya pada pagi harinya yang dia sudah bangun beraktivitas dan sebagainya. Nganggur kok begitu bangun sholat subuh teler lagi, tidur ngorok dan sebagainya, bangun setengah 10 dan tidak seperti aktivitas, keluar saja, keluar. Biarkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keajaibannya. Sambangi teman-teman bagaimana, pokoknya keluar terus ngumpul informasi. Ya. Bekerja itu bagian daripada ibadah dan wujud daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman kepada Nabiullah Daud alaihi salam, "I'malu ala Daud syukran wa qalilum min ibadiyasy syakur." Bekerjalah duhai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Kerja itu bentuk syukur, terima kasih, dikasih badan sehat, badan kuat, kita bekerja itu syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa qalilum min ibadiyasy syakur. Jadi tidak ada ya kerja itu bisa tujuan kerja itu menjadikan kita kaya, itu tidak. Ya. Jadi kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berusaha yang terbaik, berbuat baik. Makanya di dalam Quran itu wa'amilus shalihat, berbuat yang baik, berbuat yang baik. Adapun hasil, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan ilmunya yang menunjukkan keajaibannya kepada kita. Cukup kita berusaha secara maksimal, pasti akan ada keajaiban-keajaiban itu. Guru saya dulu, Allah yarhamuh, Bapak Kiai Haji Rais Yahya, itu ketika menjelaskan masalah tafsir Quran yang berkaitan dengan Yusuf alaihissalam, ya, ketika dia dipanggil oleh istrinya dari Khidfir al-Aziz, Raja al-Aziz itu kan seluruh perempuan Mesir dihadirkan untuk melihatnya, dikasih pisau, kemudian suruh ngupas buah gitu kan, kemudian si Yusuf ditampilkan di muka sampai mengatakan mahadza basyara, ya ini bukan manusia yang tampil ini pasti malaikat, begitu kan, saking gantengnya. Kemudian teririslah semua tangan perempuan itu. Kata guru saya mengambil hikmahnya, tuh pedagang pisau di Mesir itu nggak pernah ngebayangin pisaunya akan laku seperti itu. Dapat pesanan pisau itu jumlahnya ratusan. Dia bisa kaya mendadak dalam satu hari. Kenapa? Dia istiqomah jualan pisau yang sehari cuma laku 1, laku 2 dan sebagainya, tapi istiqomah terus. Kuncinya itu di istiqomah. Ya. Kita punya usaha apa itu istiqomah, terus itu kuncinya di sana. Jangan banyak pindah-pindah. Kalau kata guru saya, kasratul intiqal min alamatil konyol. Banyak pindah itu alamatnya konyol, bukan? Dikit-dikit pindah itu alamatnya konyol. Istiqomah saja di dalam apa yang kita lakukan. Ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi tadi kenapa batunya kok perlu dipukul untuk menunjukkan usaha ya? Jadi manusia itu wajib bersyafaat ba'as-sabada. Ya, jadi kalau kita pengen menjadi alim ya belajar. Fa innal ilma bitta'allum. Karena sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara belajar. Pengen hidup kita enak ya kita bekerja seperti itu. Jadi harus ada usahanya. Jangan kemudian seperti orang Jabariyah, ya terserah Allah Subhanahu wa taala lah. Kalau saya lapar terserah Allah, mati bener kita. Gitu. Harus ada usaha.
Qad 'alima kullu unasin masyrabahum. Setiap orang itu tahu, setiap kelompok, setiap suku itu tahu di mana tempat minumnya. Mereka tahu semuanya, jadi tidak rebutan di situ. Tidak campur satu sama lain. Kulu minal manna wasalwa, makanlah kalian dari manna wasalwa washrabu. Manna wasalwa kemarin telah terangkan itu makanan surga. Makanan dari surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak enak mereka itu? Makan dari surga diturunkan, minum dari hasil ketokan batu. Itu minuman terbaik, steril. Mereka minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, apa enggak enak itu? Makan dirancang dari surga, manna wasalwa, makanan yang penuh gizi bersih dari surga mereka makan gratis. Washrabu ay minal anhar kulliha min rizqillahi, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu min rizqillahi alladzi ya'tikum bila ta'ab. Makan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian tanpa susah payah. Nikmati dengan baik, syukuri. Tapi karena mereka kufur ya nanti habis juga. Wala ta'tau fil ardi mufsidin. Janganlah kamu bergerak di muka bumi ini dengan sebagai orang yang merusak bumi. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala lalu kita menjadi orang yang dogol, ya. Melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, melawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya orang yang merusak bumi itu adalah mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran, berbuat kemaksiatan, itu adalah perusak bumi sejati. Pada hakikatnya mereka lah yang merusak bumi. Makanya ketika dikatakan, "Hei kalian, jangan rusak bumi ini dong." Mereka berkata, "Qalu innama nahnu muslihun." Kami sedang menata bumi. Ini kan prinsipnya orang-orang kafir. Jadi kelihatannya membangun tapi merusak. Merusak dengan apa? Dengan kekafirannya, dengan kedogolannya, dengan dia berbuat musyrik, dengan berbuat maksiat. Jadi seolah-olah dia sedang membangun bumi, menciptakan bumi ini sejuk dan sebagainya, itu seolah-olah, ya. Tapi hakikatnya dia yang merusak bumi ini dengan kemaksiatannya, sebab bisa mendatangkan musibah yang lebih besar lagi. Seperti itu. Ya, makanya jika kita sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan syukuri saja, syukur dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, jangan kemudian justru malah berjalan di muka bumi ini dengan sombong, ingin merusak bumi dengan kedurhakaan kita dan sebagainya. Saya rasa begitu saja. Mohon maaf saya agak masih kurang fit ya. Silakan kalau ada muskilah dari ditanyakan.